Oke, provinsi hanya menampilkan sekilas data provinsi ya, data-data provinsi master data. Saya rasa itu sudah masuk semua untuk yang Indonesia. Jadi ini provinsi sebagai master data atas provinsi. Kemudian region kota, di sini lebih banyak lagi kalau kota se-Indonesia, dan juga nanti ada di luar negeri. Ini untuk yang di luar negeri ini harus dilengkapi. Begitu juga dengan provinsi. Kalau misalkan provinsi itu di luar negeri biasanya distrik namanya. Jadi kota-kota di sini itu adalah wajib kita masukkan kalau itu menjadi kota atau masuk dalam lingkup layanan ya, kota yang masuk dalam lingkup layanan kita. Region city ini data master biasa teman-teman. Kemudian rute. Nah ini sedikit kompleks ya. Ini seharusnya teman-teman operasional dari teman-teman fleet yang mengetahui rute. Saat ini rute di transkontinen itu banyak diinput oleh teman-teman operasional sendiri dan juga dari marketing. Gitu. Jadi yang paham banget rute atas transportation dari transkontinen itu bisa dari teman-teman yang di gudang, teman-teman site gitu, atau teman-teman driver. Untuk saat ini yang tahu pengkodeannya, yang menginput bisa dibantu juga oleh teman-teman dari sisi operasional dan juga marketing nanti. Nah untuk kode atau rutenya ini kita dibuat simpel aja teman-teman, nggak usah panjang-panjang. Kode ini singkatan daripada rute name ini, dari mana ke mana, begitupun sebaliknya. Nah ini juga kita perlu juga isi estimasi pengirimannya. Contoh Jakarta Bitung, di sini ada 4140 km. Jadi 4140 km nanti otomatis di-generate oleh map, perhitungannya otomatis ya. Nah ini, dia lewat jalur ini, gitu ya. Padahal langsung ke sini bisa. Kalau kapal ya, itu bisa langsung lewat sini, set gitu ya. Tapi karena jalur kapal ini Google Map tidak bisa ngukur ya, jadi langsung ada rute atas kapal, itu lewatnya darat dulu. Oke, nah durationnya ini kisaran dari estimasinya itu tergantung dari operasional ya, dia itu ngirimnya kira-kira berapa hari, misalkan 4 hari, 2 hari ataupun 7 hari, itu bisa dilakukan nanti kita isi ya itu. Jadi rute itu ya di menu ini, operasional rute ini sebagai master data, sekali lagi master data atas rute, seluruh rute masuk ke sini. Kalau rute di sini itu tidak ada, misalkan nggak ada rutenya, jangan harap bisa buat price list ataupun quotation dan juga kontrak nanti sebagai dasar harga penjualan kita. Misal kita buka layanan Papua, tahu-tahu departemen marketing langsung saja membuat quotation atau kontrak gitu ya. Misalkan dari Jakarta ke Papua. Nah, terus nanti kalau teman-teman itu mencari rute Jakarta Papua itu nggak akan ketemu karena di sini belum di-create, karena belum dibuat di sini, sehingga tidak akan bisa di save. Dipaksa di save bisa, tapi delivery ticket atau delivery note-nya nggak akan ke-update. Impact-nya nanti customer akan melihat ini datanya nggak valid karena map-nya nggak tampil dan lain-lain. Impact-nya nanti ke situ kalau kita bahas impact-nya ya. Jadi menu setting ini sebenarnya jantungnya sebelum kita melakukan transaksi-transaksi di bawah. Kalaupun ada rute baru ataupun quotation baru ataupun kontrak baru, maka itu harus ditanyakan kepada departemen marketing dan juga operasional. Oh ini ada pembukaan rute misalkan dari Jakarta Jayapura, apakah sudah dibuatkan rutenya? Oh sudah, oke siap, sudah dibuatkan rutenya di sini. Terus teman-teman departemen marketing bagian quotation ataupun kontrak, tarifnya atas Jakarta Jayapura itu di mana? Oh sudah dibuat aja, harganya sekian. Kalau FCL atau LCL gitu, kalau full sekian. Jadi departemen marketing dan operasional itu nanti sama-sama saling komunikasi dengan business development atau dari sisi direksi ya. Kita akan memperbesar lagi ranah jual kita atau biaya jual kita gitu, atau ranah jual kita ke Jayapura gitu ya. Maka tim operasional atau manajer operasional atau direktur operasional dengan bagian marketing akan membuat quotation atau kontraknya atau price listnya. Oke, operasional akan buat rutenya dulu. Berapa kilo rutenya? Misalkan sekian kilo. Nah itu nanti di-share ke marketing. Nah marketing, saya ada rute dari sini ke sini, kebutuhannya bensin sekian sekian sekian. Oke, price-nya berapa, harganya berapa. Jadi rute ini poin utama juga pada saat add. Saya rasa beberapa teman-teman ini sudah ada yang paham ya untuk pembuatan rute, karena kita sudah pernah lakukan training ya, buat saja langsung gitu ya, pada saat kita lakukan training di tanggal 11 Januari kalau nggak salah. Misalkan di sini Aceh, misalkan sini Indonesia, ini kita pilih Aceh, misalkan sini Aceh, kemudian jalan apa gitu ya, jalan ini jalan Aceh,
Ini misalkan, ini lagi untuk destination country-nya Indonesia, misalkan ke diary itu. Nah, dia nanti akan buat rute. Nanti di sini akan ke generate otomatis distance-nya atau jaraknya. Misalkan dari Aceh ke diary. Ya, itu nanti sama-sama Sumateranya. Nah, nanti kalau kita misalkan buat 3 titik, maka kita centang ini 3 titik. Kita buat satunya lagi di sini. Indonesia, misalkan di sini Padang. Maka di sini akan total ya sekitar 843 km. Dari titik awal ke titik destinasi itu nanti akan menjadi 843 km. Di sini retase point, apakah nanti akan menggunakan retase point atas perhitungan poin bonus driver, itu pakai retase point, seperti apa konsep perhitungan bonusnya, itu kita juga harus tahu kalau memang kita akan terapkan, itu melalui aplikasi driver nanti. Kemudian di sini duration itu berapa jam, berapa hari, estimasi pengirimannya. Itu kalau misalkan kita buat rute ya.